Oke, kali ini saya akan membuat pola kaca film Avanza, tapi tidak seperti cara yang biasanya ya. Kalau untuk cara yang biasanya kan kita bagian di atas kita potong langsung dari luar, tapi kali ini saya akan potong bagian atas dari dalam. Kenapa seperti itu teman-teman? Tentunya ada beberapa hal ya yang bisa membuat kita memotong dari dalam. Tunggu bentar, aku lagi ngobrol karo ngemal nanti kuali-kuali rek. Bentar ya. Tuh. Kenapa saya potong dari dalam? Ada beberapa keuntungannya ya teman-teman kalau kita potong dari dalam. Yang pertama, kaca itu terutama bagian bawah itu tidak mudah bintik kalau pakai teknik seperti itu. Tetapi kalau potong langsung dari luar, kita beresiko bagian bawah. Dan yang kedua, keuntungannya jika door trimnya itu rapat, kita masih enak lah pakai cara seperti itu. Nanti dah sambil kerja kita ngobrol-ngobrol. Oke, kita bahas. Tak konsentrasi sih rek. Nah, seperti kemarin bagian sudut nggak usah dipotong, kangelan ceklek kabeh. Ya, biarkan aja seperti ini. Jadi bagian atas sengaja nggak saya potong ya, tapi motongnya dari dalam. Oke, kacanya sudah dibersihkan, kita tinggal melakukan pemasangan. Tapi perlu kita garis bawahi dulu, siapapun yang membersihkan kaca ini harus kita lakukan checkpoint dulu, apakah benar-benar bersih. Oh, ini sepertinya sudah bersih. Kita lap pakai kain atau tisu, tapi jangan kain kotor, kain yang bersih ya. Utamakan bagian dalam karet ini bersihkan sebersih-bersihnya. Oke, saya akan tunjukkan cara pemasangan kaca film mobil yang dimana kita potong bagian atas dari dalam. Sekarang saya jelaskan kenapa seperti itu. Yang pertama, karena karet ini rapat, makanya kita pakai teknik seperti itu. Yang kedua, kacanya ini suka geser-geser, makanya kita buat teknik seperti itu juga. Terus yang ketiga, apa keuntungannya? Keuntungannya otomatis yang bagian bawah ini tidak mudah ringsek ya jika kita pakai teknik seperti ini. Hanya saja kelemahannya potongan di atas sedikit menyulitkan kita untuk membuat yang presisi dan lurus. Contohnya ya. Kalau kita mau mengejar potongan atas lurus ya pakai teknik sebelumnya ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman ingin mencari amannya bagian bawah, aman di bagian bawah, silahkan pakai teknik seperti ini. Tapi dengan catatan teman-teman ketika memotong bagian atas harus lurus, makanya harus berlatih dulu ya, berlatih. Seperti ini teman-teman. Lihat. Teman-teman lihat kan, tuh bagian atas belum terpotong ya kan. Jadi waktu pembuatan pola tadi saya potong bagian tepi bawah, selesai itu aja. Jadi kita nggak perlu menurunkan kaca lagi, kita potong bagian dalam, pastikan bagian tepi udah presisi, udah masuk, dan bagian bawah masuk. Setelah itu kita keringkan pakai wiper ya,
seperti ini, keringkan tuh. Setelah itu baru kita gosok. Kalau pakai cara seperti ini otomatis bagian bawah lebih aman, saya rasa seperti itu. Karena apa? Nggak ada gesekan dengan karet bawah ya. Yang membuat kita kotor di bagian bawah itu kan bergesekan dengan karet bawah ini. Sedangkan karet bawah sudah teksturnya itu udah hancur, ludrunya hancur ya. Jadi masuk ke permukaan, masuk ke dalam kaca film. Tuh, kita keringkan dulu pakai scraper bagian bawah. Nah, kalau seperti ini kan otomatis nggak ada kesempatan untuk masuk ya, karena udah kering bagian bawah. Ludrunya itu nggak bisa masuk lagi ke kaca film. Enaknya sih seperti itu aja. Tuh. Dan kalau karetnya ini rapat, seret, alat aja nggak bisa masuk, gunakan teknik seperti ini jika teman-teman tidak mau membuka door trimnya. Tapi saran saya sih kalau ingin maksimal ya dibuka door trimnya, gunakan teknik yang lama. Ini hanya untuk teknik yang males buka door trim lah ya. Setelah itu kita turunkan teman-teman ya. Tapi pastikan kacanya sebelumnya itu mentok. Tuh. Baru kita lakukan pemotongan di bagian atas. Kita lakukan pemotongan di bagian atas seperti ini ya teman-teman. Dan resikonya lagi kalau pakai teknik ini ada kemungkinan ujung sini baret ya, karena kita memotongnya dari dalam terlalu tegang. Makanya pelajari betul-betul penggunaan cutter supaya tidak baret. Nah, ini enak teman-teman, nggak bintik bagian bawah. Hanya saja kita dituntut terapi motong bagian atas. Scraper kill kita kuatin dulu. Scraper kill, satu dulu. Scraper yang lebar. Nah, ini gitu. Oke, kita keringkan pakai scraper ya. Setelah kita lap tentunya, pastikan scrapernya tuh halus. Jika belum halus ya silahkan diamplas, pakai amplas 1000 lah. Dan saran saya gunakan scraper Gen 9 ya. Teksturnya ini lembut. Tuh, lembut ya. Sing kasar itu kayak tembok itu. Untuk pembelian scraper ini nanti tak kasih linknya di YouTube ya. Kok di YouTube? Di deskripsi, sorry. Silahkan teman-teman beli di situ. Nggak tahu harganya berapa, lupa. Oke, setelah itu kita lakukan pemotongan. Nah, ini momen-momen yang paling krusial nih ya. Oke, untuk tekniknya ya teman-teman. Lihat, perhatikan baik-baik ya. Kita kasih air supaya apa? Licin. Tangan kita maksudnya licin. Nah, gunakan cutter yang betul-betul tajam ya. Nih. Ini cutternya ya kan. Kita pegang pakai jari tengah dan jari kelingking. Setelah itu kita jepit pakai ibu jari ya. Ini ya kan. Nah, bagian ini untuk menahan ke kaca ya. Oh, sorry. Jari telunjuk menekan cutter ujung dan jari tengah menahan ke kaca supaya tidak bergerak ke sana, ke atas, ke bawah ini ya. Karena kita tahan pakai jari tengah. Ngomongnya redek-redek ya. Contoh seperti ini ya. Ambil jarak yang tipis ya, jangan terlalu lebar. Seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi fungsi jari tengah saya itu menahan ke kaca. Tuh, ya kan?
rapi. Lakukan cara seperti itu terus ya. Supaya rapi tentunya nggak ada cara lain selain berlatih secara terus menerus. Nggak mungkin kita menjadi ahli hanya sekedar menonton video ya, menonton video tuh. Makanya pastikan sebelum memotong ini dikeringkan supaya kaca filmnya tuh nggak gerak-gerak. Atau jika terlalu tipis ingin sedikit lebar ya dilebarin sedikit, nggak apa-apa lah ya. Untuk bagian depan silakan gunakan tangan kiri, caranya sama, jari tengah menahan ke tepi kaca ya. Kasih air teman-teman supaya licin dan tidak menghambat laju tangan kita. Kalau permukaan kaca filmnya itu seret, itu menghambat laju tangan kita sehingga membuat potongan itu tidak rapi ya. Oke, ini butuh konsentrasi lebih. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Beres. Waduh, ini ada yang nggak putus ya. Ini ada yang nggak putus karena kenapa? Ada cutter saya yang nggak tajam ini. Jika cutternya udah nggak tajam, silahkan diganti ya teman-teman. Kita ulang lagi karena tidak tajam. Oh, udah putus tapi nggak rapi. Dan untuk sudutnya silahkan dikasih bulatan dikit aja, jangan runcing, jangan siku pula, kasih bulatan. Mantap. Setelah itu ya seperti tadi, jika sudah selesai ya kan, kita keringkan teman-teman. Tuh mantap hasilnya. Untuk bagian sudut sini ya silakan diambil ya, dibuletin gitu aja. Tapi kalau pakai teknik ini ya harus berlatih ya sebelumnya teman-teman. Jangan berlatih di mobil orang, berlatih di kaca-kaca bekas lah. Silahkan teman-teman membeli kaca-kaca bekas, harganya nggak terlalu mahal lah. Dan jangan lupa apa Gil? Kopinya dikentelin, matanya difokusin, tuh nggak ada cara lain dah selain itu. Dah beres. Setelah itu kita naikkan. Nah, dengan cara seperti ini harapan kita bagian bawah itu aman. Kan kendalanya bagian bawah sering rontok ya, bulunya, bludrunya sering rontok. Dan jika teman-teman ngalami ketika kacanya naik dia rongga apa renggang atau meleset atau apa jenenge, gunakan teknik seperti ini. Udah, sekian aja video dari saya. Jangan lupa seperti biasa yang baru menonton mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Jika punya TikTok silahkan bagikan ke TikTok ya. Oke, sekian aja video dari saya. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos,